Waalaikumsalam, Bu. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Fahri Juliansa, Hadir. Adin, Hadir. Dani, Hadir. Dina. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sekarang kalian Ibu ingin dengar semangat pagi dari anak 7G. Nah, ketua kelas tolong dipimpin semangat paginya. 7G pagi. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke anak-anak. Nah, sekarang ingin bertanya pada anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Silakan, Fahri. Oh iya, bagus. Nah, oke anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Ashabul Kahfi. Ada yang tahu tentang Ashabul Kahfi? Belum, Bu. Belum tahu? Oke, kalau belum tahu, hari ini kita akan bahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, untuk itu, untuk pelajaran hari ini, Ibu membawa sesuatu. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini apa? Enggak tahu. Nggak tahu? Oke, Ibu kasih tahu. Ini namanya Magic Maps. Magic Maps atau peta ajaib. Nah, di dalam peta ajaib ini nanti akan ada tempat di suatu daerah mengenai kisah Ashabul Kahfi. Nah, anak-anak udah siap belajar? Udah, Bu. Siap belajar? Siap. Oke, langsung ya. Nah, Ibu minta perwakilannya satu orang untuk membantu Ibu menarik ini ya. Ayo, siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, Fahri silakan temanin Ibu. Nah, tolong pegangin sebentar saya. Oke. Nah, ini Magic Maps-nya akan Ibu tempel. Dan nanti akan ada kejutan untuk anak-anak sekalian. Nah, nanti Fahri tolong ditarik ya Magic Maps-nya ke atas. Nah, di sini nanti kita akan melanjutkan pembahasan matematika ya. Oke, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ingin meminta Fahri untuk menarik Magic Maps ini ke atas. Silakan Fahri. Oke, tunggu ya. Nah, di sini dapat anak-anak melihat sekalian bahwa ada tulisan yaitu mengenai kisah Ashabul Kahfi. Ibu akan menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, kepada Fahri, boleh duduk kembali? Terima kasih. Sama-sama, Bu. Nah, mengenai kisah Ashabul Kahfi tentang 7 pemuda yang taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ashabul Kahfi ini sendiri terdiri dari 7 pemuda. 7 pemuda itu adalah 7 pemuda beriman yang mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman seorang raja yang bernama Dicyanus. Nah, ketujuh pemuda ini yang bernama adalah Maksalmina, Talikta, Martunus, Parinunus, Sarbunus, Zunainunus, dan Kasyafitanus. Nah, di sini Ashabul Kahfi ini tidak hanya ber7 orang saja, dia ditemani oleh seekor anjing yang bernama Kitsmir di dalam gua. Mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua bersama seekor anjing yang bernama Kitsmir tadi. Nah, sesuai juga tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 9 mengenai mereka yang tidur selama 309 tahun. Nanti anak-anak tolong dihafalkan ya. Oke, Bu. Oke, nah selanjutnya gua yang ditempati para Ashabul Kahfi ini berada di Yordania, 1,5 km dari kota Al-Ahfuz. Nah, di sini ya anak-anak sekalian, pada masa pemerintahan Raja kedua, Raja Abdullah atau Raja kedua di Yordania meresmikan tempat Ashabul Kahfi ini menjadi suatu tempat, yaitu tempat ibadah. Raja Yordania meresmikan tempat gua Ashabul Kahfi ini sebagai masjid dan mahat yang diberi nama Masjid Ashabul Kahfi. Nah, itu tadi adalah gambar umum dari kisah Ashabul Kahfi. Anak-anak sekalian masih ingin dilanjutkan ceritanya? Masih. Oke, baik. Nah, di sini Ibu ada membawa sesuatu, yaitu Ibu namanya wayang-wayangan ya. Ini. Nah, ini dan masih banyak lagi. Nah, masih ingin lanjut? Masih. Oke. Yang bernama Dicyanus ini adalah raja yang sangat fanatik dengan berhala. Bahkan Raja Dicyanus ini sendiri menyuruh mata-matanya untuk berkeliling desa mencari penduduk yang tidak mau menyembah berhala.
Nah, saat itu Raja Dicyanus mendengar 7 pemuda yang tidak mau menyembahnya dan menyembah berhalanya. Nah, di sini mereka 7 pemuda Ashabul Kahfi ini diminta untuk menemui Raja Dicyanus ini. Namun mereka ketujuh Ashabul Kahfi ini tidak mau. Tengah gundah gulana Ashabul Kahfi ini, 7 pemuda tadi, mereka bermusyawarah bagaimana caranya agar mereka bisa terhindar dari raja yang kejam, Raja Dicyanus tadi. Mereka bermusyawarah sehingga akhirnya terdapatlah suatu keputusan, yaitu mereka akan pergi ke pedalaman dari suatu daerah di pegunungan untuk bersembunyi. Nah, pergilah para pemuda ini dengan seekor anjing bernama Kitsmir tadi ke dalam gua. Di dalam gua mereka memohon doa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari raja kejam tadi, yaitu Raja Dicyanus. Nah, anak-anak, telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 25 yang mengenai lamanya mereka tertidur, yaitu selama 309 tahun. Nah, nanti untuk surat Al-Kahfi ayat 25 tolong dihafalkan juga ya anak-anak. Baik, Bu. Bentar. Selanjutnya, setelah para Ashabul Kahfi tadi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun, terbangunlah mereka. Allah bangunkan para Ashabul Kahfi tadi. Nah, setelah dibangunkan, mereka merasa lapar, maka mereka mengutuslah seorang temannya untuk berbelanja keluar pergi ke kota. Saat di desa, penduduk menganggap heran mengapa pemuda ini membayar yang ia beli menggunakan uang perak lama. Disitulah salah satu teman Ashabul Kahfi ini, dia difitnah bahwa dia menemukan harta karun. Nah, dibawalah pemuda ini untuk menemui seorang raja yang beriman pada masa itu. Didatangkanlah dia kepada raja dan dia menceritakan semua yang mereka lalui selama 309 tahun, dimulai dari kekejaman Raja Dicyanus. Dibawalah separuh raja dan penduduk ke gua tempat Ashabul Kahfi. Setelah mereka pergi ke gua tempat Ashabul Kahfi tadi, mereka menceritakan semuanya kepada raja dan penduduk. Setelah itu, dengan izin Allah, Allah mematikan para pemuda Ashabul Kahfi itu. Nah, tadi aku sudah meminta teman kalian Fahri untuk menarik bonus ini. Nah, selanjutnya untuk penyelesaiannya, Ibu akan menariknya. Nah, di sini tertulis keteladanan Ashabul Kahfi. Nah, dari kisah Ashabul Kahfi tadi anak-anak meneladani 4 keteladanan yang dapat kita teladani dari Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah teguh pendirian, yang kedua adalah pemberani, yang ketiga demokratis, dan yang keempat adalah jujur. Nah, sampai di sini untuk materi kita hari ini. Ibu akan memberikan tugas kepada ketua kelas. Silakan. Nah, dikerjakan. Nanti dikumpul di meja ibu ya. Nah, silakan kembali lagi. Nah, ibu tutup. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk penduduk meja hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sama-sama kita mengerjakan hamdalah. Alhamdulillah.